Kenalkan, nama saya Desta Randi Arbi Prasetyo, absen 7. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti, absen nomor 8 dari 10 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Dewi Rara Agiku Sumarini, absen 9 dari kelas 10 MIPA 5. Topik yang akan dibahas tentang pelatih Helmintes. 1. Pengertian. 2. Ciri-ciri. 3. Reproduksi. 4. Klasifikasi. 5. Peranan dalam kehidupan. Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelatih yang berarti pipi dan Helmintes yang berarti cacing, sehingga mereka juga seringkali disebut dengan cacing pipih atau cacing pita. Anggota film ini merupakan kelompok hewan aselomata atau belum memiliki rongga tubuh. Ciri pelatih Helmintes. 1. Merupakan hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel ektoderm, mesoderm, dan endoderm. 2. Memiliki tubuh simetri bilateral, sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya sama dan berbentuk pipi. 3. Belum memiliki sistem peredaran darah, sistem respirasi, dan anus. 4. Memiliki sistem eksersi, merupakan hewan aselomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh. 5. Merupakan hewan aselomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh, hidup bebas atau parasit. 6. Respirasi melalui permukaan tubuh. 7. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terdapat dalam satu tubuh atau individu. 3. Reproduksi. Sistem reproduksi pelatih Helmintes sebagian besar tergolong hermafrodit. Individu hermafrodit memiliki sistem reproduksi jantan dan betina. Untuk kopulasi, sebagian besar pada pelatih Helmintes dilakukan oleh 2 individu untuk menghasilkan rekombinasi genetik dengan fertilisasi dilakukan secara internal. Sperma diinjeksikan ke saluran kopulatori dan bergerak menuju sel telur. Selain reproduksi secara seksual, pelatih Helmintes dapat melakukan reproduksi aseksual membentuk regenerasi bagian tubuh baru ketika terpotong. 4. Klasifikasi. 1. Turbellaria, cacing pipih hidup bebas. Sebagian besar kelompok Turbellaria hidup di habitat laut. Kemudian Turbellaria yang hidup di perairan tawar yang terkenal tergolong dalam genus Dogesia, yaitu Planaria. Planaria hidup di sungai kecil atau kolam yang tidak tercemar dengan memangsa hewan-hewan kecil atau memakan bingkai hewan. Pergerakan Planaria menggunakan silia pada permukaan ventral dan melumasi permukaan substrat dengan mukus dan dapat berenang dengan gerakan berdenyut. Pada ujung anterior Planaria terdapat sepasang bintik mata yang sensitif cahaya untuk membedakan area gelap dan terang. Sistem reproduksi Planaria dapat dilakukan secara aseksual dengan regenerasi bagian tubuh baru membentuk individu baru dan seksual. 2. Trematoda, cacing isap. Mereka memiliki ukuran sekitar 1-6 cm dengan bentuk silinder seperti daun. Mereka akan menggunakan alat isapnya untuk menghisap dan menempelkan diri ke permukaan inangnya. Trematoda dewasa biasanya hidup di usus, hati, paru-paru, dan pembuluh darah hewan vertebrata, termasuk manusia. 3. Cestoda atau cacing pita. Mereka termasuk dalam cacing parasit yang memerlukan 2 inang berbeda dalam siklus hidupnya. Untuk cacing pita dewasa, mereka hidup pada saluran pencernaan inangnya, sedangkan untuk larvanya hidup di otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inangnya. 5. Peranan dalam kehidupan. Umumnya, pelatih Helmintes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun terdapat spesies pelatih Helmintes cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Pelatih Helmintes cacing pipih lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia dan hewan.
Ketika manusia mengkonsumsinya, dampaknya dapat merugikan manusia karena terinfeksi cacing yang dapat menyebabkan masalah-masalah bagi kesehatan manusia. Berikut ini merupakan contoh-contoh pelatih helminthes. Berikut merupakan struktur tubuh pelatih helminthes. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.